Baik. Hanajan buka dulu teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukunna? Alhamdulillah, Ana subhanallah Bismillah. Ustazah. Usahaiki. Alhamdulillah. Ana bikhair. Masya Baik. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa in ashtaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum jami'an minan nar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikunna. Alhamdulillah. Nabda fi thalabil ilmi fi dirasatil lughatil arabiyyah fi ilmi sarfi. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan membatalkan ya kelas kita yang kemarin libur. Mudah-mudahan yang hadir semua dalam keadaan baik ya, sehat. Kita masuk bab ini PR-nya ya. Nah ini kemarin masih banyak yang terkendala untuk PR-nya. Dari tabel, ya dari sini ya permulanya ya. Kita kemarin sudah mengenal tentang wazan fi'il madi ya dari sulasi rot. Ini fi'ilnya itu ada 6. Nah, perubahannya itu ada pada fi'il mudhari'nya. Itu kita hitung di sini kan ada 6 nih. Dari wazan fa'ala ada 3 fi'il mudhari'nya ya, perubahan di fi'il mudhari'nya yakni fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Kemudian yang fa'ila ada 2. Fa'ila yaf'alu, ain fi'ilnya di fathah, dan fa'ila yaf'ilu, ain fi'ilnya di kasroh. Yang terakhir wajan fa'ula, ain fi'ilnya di domah, maka ain fi'ilnya di domah. Untuk perubahannya, perbedaannya dari ini 2 dan yang ke-6 ini, perbedaannya ada pada sifat artinya ya. Kalau yang fa'ala yaf'ulu di situ kata kerja ya, masih didominasi dengan kata kerja. Nasoro, kataba itu kan kata kerja ya. Sedangkan yang fa'ula yaf'ulu itu lebih dominan pada sifat. Karuma, karim itu apa? Mulia, soluha baik, ba'uda jauh, tohuro bersih. Nah itu didominasi kata-kata sifat. Nah kemarin masih pada acak. Yang penting ini ngerjain. Jadi masih pada bingung, belum paham tata letaknya. Nah kalau kita ingin lebih mahir lagi, ini kita tasrif per bab. Ya, dari fa'ala yaf'ilu fa'lan, ghasala yaghsilu ghuslan. Ya. Ghasilun magsulun, iksila taksil, magsilun miksalun. Itu masih ada juga yang kebalik. Nah, harusnya kita ngambil mauzunnya di sini ya. Dari
per kata ini kita masukkan dalam tabel. Itu kan tabel itu gunanya untuk memudahkan kita menghafal, ya. Contoh katanya atau yang mauzunnya, mauzun itu kata yang ditimbang atau contoh katanya, ya. Itu kita ambil dari sini, dari setiap wazannya. Udah kita tasrif mengikuti di tabel kemarin. Kemudian jalasa kita baca berulang-ulang, ghafara, kasara, hamala, halaka. Nah, masih ada banyak lagi, bisa dilihat di kamus atau kitab-kitab sorof yang lainnya. Itu akan banyak contoh kata. Nah, demikian juga kata berikutnya atau wazan berikutnya. Itu tinggal ngurutkan saja. Caranya seperti itu. Jadi katanya kita ambil satu dari wazan yang ada di sini, kemudian caranya kita masukkan ke dalam tabel yang di halaman 9. Begitu. Ada yang masih kebingungan untuk cara mentasrifnya? Ada yang belum mengerjakan yang hadir di sekarang? Yang belum mengerjakan siapa? Yang hadir hari ini, pagi ini? Ada yang belum kerjaan PR? Alhamdulillah sudah. Ustazah, Afwan, Ana mau bertanya, Ustazah. Ya. Itu, alhamdulillah, Ana sudah mudeng ya. Tapi Ana bingung di ini kalau yang ditabelkan ini fa'alan semua. Jadi masdarnya tuh yang di sini ada yang beda ya, Ustazah. Ya. Ya, untuk masdarnya kita cocokkan di contohnya. Nah, Karena di tabel itu hanya untuk memudahkan, ya, hanya untuk memudahkan menghafal. Kemudian untuk setiap kata itu kita harus melihat pada kamus. Nah, di sini kan sudah ditunjukkan nih. Gosala, masdarnya goslan. Gofaro, gufronan. Ya kan? Halaka, halakan. Nah, itu sudah menjadi pola baku istilahnya. Ya, sudah ditentukan berarti dari kamu. berarti nggak usah menurut tabel ya, usah menurut polanya ini kayak gitu, Ustazah ya. Ya, untuk masdarnya kita ngikutkan yang sudah ada di sini. Kalau kita mau membuat contoh kata yang lain, maka kita harus melihat dulu di kamus. Kira-kira masdarnya yang tepat apa? Kalau yang di tabel semuanya kan fa'lan tuh, itu hanya untuk memudahkan. Kalau misalkan kita tidak tahu, tidak ketemu, mentok di situ, kita pakai yang masdar di sini. Yang rumus aslinya di sini, begitu. Kalau ada udah ditentukan dari kamus tuh, maka kita ngikutin yang di kamus. Nah, Ustazah, kemarin Ana nggak tahu, jadi ngikuti yang di tabel ini semua. Ya, rata-rata begitu kan, karena tidak fokus untuk belum begitu paham ya untuk arahan perintah dari PR-nya itu. Jadi ini contoh kata yang mau ditasrif diambil dari halaman 8 ini. Kan sudah dikelompokkan nih dari wazan fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Kita ambil salah satu kata terus mentasrifnya kita ikutkan di sini kecuali yang masdarnya. Kok di situ masdarnya udah ditentukan, kita ikutkan yang di sini masdarnya. Nah, Ustazah, jazakillah khairan. Iya, khairan jazaki wa ziyadah. Untuk yang lainnya sudah semuanya ini udah mentasrif semuanya. Yang belum silahkan tasrif sekarang. Ada yang belum? Pada diem aja, Bu. Saya ngomong sama siapa ini? Udah, Ustazah. Sudah. Anak sama seperti Amir. Anak ikuti itu yang masdarnya itu, Ustazah. Ya, nanti masdarnya diikutkan di sini ya, yang di ini ya. Untuk masdar kita ikutkan yang di tabel, yang di halaman 8. Untuk cara mentasrifnya kita ikutkan di tabel. Nanti diulang-ulang lagi. Nanti sewaktu-waktu Ana suruh baca sehingga semuanya insya Allah bisa. Ya, diulang-ulang di rumah. Masalahnya Ana belum punya buku. Itu bisa tuh yang di ini fotokopi aja, Ma. Oh, nah, Ustazah, nah. Udah Nah, pesan fotokopi biasanya kalau Ana nih, alhamdulillah deket fotokopiannya. Jadi Ana minta nomor WA dari tukang kopinya nih. Nanti Ana dari PDF ini Ana kirim ke sana.
Pak, tolong dikopikan dari halaman sekian ke sekian. Jadi misal kita terkendala biaya, nah kita hanya ibaratnya per bab gitu aja, berapa lembar dulu sekedar untuk bisa ikut belajar kayak gitu. Ustazah, insya Allah sudah pesan sih, cuma belum mungkin karena jauh kali ya Papua Ustazah, jadi pengiriman jauh. Oh, Masya Allah. Insya Alhamdulillah. Baik. Allah. Jadi kurang lebih itu ya PR-nya ya. Sekarang kita mau masuk lagi bab berikutnya ya Ambu ya. Halaman 10. Itu untuk PR. Yang teman-teman yang sudah benar ya, itu silakan disimak. Bagi yang masih banyak koreksiannya, silakan disimak dari jawaban teman-teman kita yang sudah benar, itu tinggal ngikutin aja. Karena belum terbiasa aja kita ya. Nanti kalau udah terbiasa insya Allah gampang. Baik. Sekarang kita masuk dulu ke pembahasan tasrif apa itu? At-tasriful far'i al-fi'lul madhi. Tasrif yang furu itu tuh cabang. Nah, jadi selain tasrif usul kemarin kita dikenalkan tentang tasrif far'i. Ya, di sini contohnya dari fi'il madhi. Kalau tasrif far'i ini istilah lainnya tasrif lugawi. Yang di kitab Amsilah Tasrifiyah kemarin, di belakang, bab belakang itu ada tasrif lugawi namanya. Nah, ini yang dimaksud dengan tasrif far'i. Al-fi'lul madhi. Nah, ini pembahasan tentang fi'il madhi. Apa dia? Huwa madalla ala hadatsin fi zamanin madhi. Mado. Fi'il madhi yaitu apa-apa atau fi'il. Ma di situ apa-apa. Ma mausul ya. Atau kita artikan fi'il juga boleh. Adalah fi'il kata kerja yang menunjukkan atas sebuah kejadian atau sebuah peristiwa yang terjadi pada waktu lampau. Gampang ya? Insya Allah sudah pada paham. Contoh, kataba telah menulis, fataha telah membuka, qara'a telah membaca. Gampang bisa dipahamin ini? Insya bisa Bisa Ustazah. diulangi Ustazah, dikit lagi Ustazah. Sedikit lagi diulang. Baik. Pembahasan tentang fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Secara singkat, kata kerja bentuk lampau. Ya. Apa itu? Huwa madalla. Dia adalah ma, di situ kita artikan apa-apa atau fi'il. Ya, karena kita mau menerangkan fi'il. Adalah fi'il. Dalla itu yang menunjukkan. Ala hadatsin. Atas sebuah peristiwa, sebuah kejadian. Hadatsin itu nanti istilahnya bisa diartikan percakapan, ya, muhadatsah gitu kan ya. Tapi di sini maknanya perbuatan atau kejadian atau peristiwa. Ya. Fi zamanin mado, sebuah kata kerja yang menunjukkan atas sebuah kejadian yang terjadi pada waktu lampau, pada waktu yang sudah berlalu, pada waktu setelah kita berbicara. Itu disebut fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Contohnya apa? Kataba, telah menulis. Kapan waktu menulis terjadi? Sudah Kapan berlalu. waktunya? Sudah berlalu. Iya, sudah berlalu. Karena ada kata telah, yakni setelah saya selesai berbicara. Baik tadi, barusan, atau kemarin. Nah, sudah berlalu waktunya. Fataha, telah membuka. Kapan waktunya? Sudah lewat. Sudah lewat. Ya kan, sudah lewat tadi mungkin, atau kemarin. Sudah berlalu setelah saya berbicara. Contohnya Muhammadun fatahal baba. Muhammad telah membuka pintu. Kapan? Tadi mungkin. Atau siapa yang membuka pintu? Muhammad. Kapan? Fataha. Kita nyebutnya fataha. Dia telah membuka. Tadi kapan waktunya? Telah berlalu. Qara'a, begitu juga qara'a dan contoh-contoh kata dari fi'il madhi.
Gimana? Tambah bingung? Ada yang masih bingung tentang fi'il madhi? Fi'il sebuah kata kerja yang menunjukkan sebuah pekerjaan, sebuah kejadian, atau sebuah peristiwa yang terjadi di waktu lampau. Lampaunya itu hitungan terdekat setelah kita berbicara, ya, sampai tidak terhingga, kemarin, lusa, nah begitu. Hah? Masih ada yang bingung nggak nih? Ustazah mau tanya, Ya, kalau misalnya kita nggak tahu artinya kan cuma lihat tulisannya, apa ada ciri-ciri untuk fi'il madhi gitu Ustazah? ciri-ciri dari fi'il madhi di situ biasanya terdiri dari 3 huruf. Kalau fi'il madhi, kalau cuma 3 huruf gitu, biasanya berharokat fathah. Fataha, qoro'a. Nah, dari yang wajan-wajan fi'il yang sudah kita Yang sudah kita kenal kemarin kan ada 6 wajan tuh. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Dari 3 kata ini. Wajannya 3 kata ini, ya. 3 kata. Ya 3 kata, 3 huruf. 3 huruf dengan perubahan ain fi'ilnya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu untuk yang fi'il sulasi mujarrad. Makanya kita kenalan pelan-pelan dari yang dasar dulu. Jadi kalau sudah kenal berarti nanti ketika kita ketemu sebuah kalimat, oh kita bisa memprediksikan ini fi'il madhi, oh ini fi'il mudhari dari ciri-cirinya. Kalau masalah ciri-ciri biasanya ada di nahwu, ya kelas nahwu itu. Fi'il madhi ciri-cirinya terdiri dari 3 huruf kebanyakan. Padahal nanti ada banyak huruf ya. Kemudian bisa kemasukan kode, bisa kemasukan taknis. Kayak gitu cirinya. Nanti kita di sini juga ada di apa namanya tuh. Nggak ada diterangkan di sini ya. Ada taknis. Taknis itu apa? Tak tanda perempuan. Kalau pelakunya perempuan maka kita gunakan taknis. Baik, kita maju dulu. Al-fi'lul madhi. Fi'il madhi dibagi menjadi 2. Yang pertama mabniun lil ma'lum. Apa itu? Kata kerja bentuk aktif, istilahnya apa ya? Melakukan pekerjaan. Maklum di situ diketahui pelakunya, diketahui subjek kalimatnya. Kalau yang mabniun lil majhul, namanya majhul itu tidak diketahui. Tidak diketahui pelaku pekerjaannya. Kita lihat contohnya di situ kataba. Kataba artinya dia, seorang laki-laki telah menulis. Ya. Di dalam kata kataba dan juga semua contoh kata ini terkandung atau tersembunyi pelaku pekerjaan. Siapa dia? Huwa. Nah, makanya kemarin di awal kita dikenalkan dulu tentang domir. Ad-domairu, ya, domir-domir. Ada domir munfasil, masih ingat nggak? Apa saja coba sebut? Macam-macam domir yang sudah kita kenal. Munfasil dan domir mutasil ada. Ya, ayo. mustatir. Ya, di sini hanya dikenakan tentang 2 domir, munfasil dan muttasil. Tetapi harusnya tambah 1, yakni mustatir. Apa itu mustatir? Domir yang tersembunyi, yang nggak nampak. Nah, contohnya di mana? Ya, di kata-kata ini, di fi'il madhi ini, dia tersimpan, ya, tersembunyi domir yang sebagai pelaku di situ. Namanya domir mustatir. Siapa dia? Ada huwa, huma, hum. Dari tasrifannya. Di sini. Tasrifannya nanti di sini. Ada nanti di belakangnya. Dikasih contoh domir yang bersambung dengan fi'il. Baik. Kalau di dalam kata qara'a dan di situ tahu belum artinya semuanya ya? Kataba telah menulis, qara'a telah membaca, sa'ala telah bertanya atau meminta, fataha telah membuka, nadzara telah melihat, amara telah
memerintah. Jadi artinya mekan. Atau mekan ya. Jadi kata kerja aktif ya. Aktif transitif ngono kae. Sedangkan yang majhul di sini ini tidak diketahui pelakunya. Nah, tadi kata dia seorang laki-laki telah menulis. Jadi siapa pelakunya? Dia. Dia itu siapa dalam bahasa Arabnya? Huwa. Ya. Mana huwanya kok nggak ada? Yaitu tadi disebut domir mustatir, domir yang tersembunyi. Ya, nggak bisa tampak di situ. Kemudian perubahannya dari maklum ke majhul di situ rumusnya menjadi kutiba. Ya, mendomah huruf awal, mengkasroh huruf sebelum akhir. Ini rumus pembentukan fiil majhul, fiil madi. Kalau fiil mudhari nanti beda lagi. Yang kemarin kita tasrif kan di akhir kan ada ya fu'ila yuf'alu. Nah, kenapa ditaruh di sana? Nah, itu agar kita paham perubahan dari fiil maklum ya, yang maklum mekan, kemudian yang majhul menjadi dikan. Kutiba artinya di situ telah ditulis. Ya, telah ditulis. Siapa yang menulis? Enggak tahu. Ya, karena enggak ada di situ, enggak bisa ditampakkan fa'ilnya. Contohnya kataba Muhammadun arisalata. Muhammad telah menulis surat. Nah, perubahannya di dalam fi'il majhul menjadi kutiba arisalata. Pelakunya dibuang, dihilangkan. Maka ada berlaku ketentuan di situ kalau fi'il majhul maka temannya dia naibul fa'il, pengganti fa'il. Kalau di dalam fi'il maklum yang ini ya, di sini ada fa'ilnya. Jadi fi'il plus fa'il. Ini kata kerja yang maklum. Ya, fi'il dan fa'il. Kemudian yang majhul fi'il plus naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Gini. Yang ini ila fa'ala. Di dalam fi'il maklum ini maklum fa'ala, semuanya di fathah, ya kan? Maka dia harus ada fa'ilnya, pelakunya. Subjek kalimat. Contohnya apa tadi? Kataba, qara'a. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Siapa yang baca Al-Qur'an? Muhammad. Muhammad. Kalau Muhammad kita hilangkan. Qara'a al-Qur'ana. Siapa pelakunya? Siapa yang membaca Al-Qur'an? Muhammad. Kalau Muhammadnya kita buang. Qara'a al-Qur'ana. Huwa. Iya, dari huwa, pintar. Nah, kalau tidak dinampakkan pelaku pekerjaannya, maka sudah otomatis di dalam fi'il maklum ini sudah ada pelakunya. Ya, otomatis dia ada huwa yang nyuruh tadi, yang bersembunyi tadi di dalamnya. Maka kita artikan dia seorang laki-laki telah membaca Al-Qur'an. Berbeda dengan yang di sini, kutiba. Kutiba Al-Qur'ana. Al-Qur'an itu telah ditulis. Siapa yang nulis? Ada enggak? Belum ketahuan Ustazah. Iya, belum ketahuan. Makanya dia disebut fi'il majhul. Enggak bisa kita datangkan kutiba Muhammadun Al-Qur'ana. Artinya bagaimana? Telah ditulis Muhammad telah ditulis enggak nyambung. Makanya di situ enggak boleh kita memberikan fa'il. Nah, rumusnya nih, fu'ila dengan naibul fa'il. Yang ada yang bisa naibul fa'il. Jadi itu nanti keterangan naibul fa'il itu pengganti fa'il di kelas nahwu. Baik. Ini enggak perlu berpanjang-panjang dulu ya. Karena di sini kelas huruf. Nanti malah bingung.
Terus masuk di sini perubahannya kayak gitu ya. Yang kataba, semuanya di fathah. Rumusnya majhul menjadi kutiba. Mendomah huruf awal, mengkasroh huruf sebelum akhir. Rumus pembentukan fiil madhi majhul. Misalkan hurufnya 4. Contohnya apa ya? Nah, nanti kamu beli lagi. Apa tuh sarang? Fa'lala. Bagaimana cara membentukkan fiil madhi majhul? Fu'lila. Hmm? Jadi fu'lila, Ustazah. Apa? Mendomah huruf awal, mengkasroh sebelum huruf akhir. Jadi fu'lila. Iya, sahih. Barakallahu fiik. Pintar. Menjadi fu'lila. Itu rumus bakunya ya. Jadi jangan sampai kita lupa dicatat. Baik, kita maju dulu ke tasrif fi'il madhi maklum. Karena di sorof hanya menerangkan tentang kaidah dan tasrifannya saja. Hah? Nggak tahu. Cari. Tasriful fi'il madhi al-maklum. Lil maklum. Kataba katabu. Katabata katabna. Katabtuma katabtum. Katabtuma katabtunna. Katabtu katabna. Nah, rumus ini sudah baku. Nah, sudah baku berarti nggak bisa diubah-ubah. Nggak bisa diubah-ubah semau kita. Ya. Dan di dalam tasrifan ini, dia sudah terkandung domir yang sesuai. Ya, yang sesuai. Nanti di belakang ada. Sekarang kita suruh latihan dulu untuk mentasrif. Kita bahas dulu di sini. Kataba, katabu. Di situ disebut fi'il madhi maklum lil mudzakkar ghaib. Apa kuwi? Ya, ini kata kerja bentuk lampau yang fa'ilnya itu mudzakkar, pelakunya itu untuk mudzakkar ghaib. Ghaib itu siapa? Orang ketiga. Orang yang kita bicarakan. Dia, mereka berdua, mereka banyak. Untuk laki-laki. Katabat. Nah, tadi yang tanya, ada enggak ciri-ciri fi'il madhi? Ada. Ini salah satunya katabat, ada tak taknisnya. Tak taknis yang menunjukkan perempuan. Di situ pelakunya perempuan. Katabata, katabena. Ya, yang katabu, di situ ada huwa. Nanti di belakang ada ya, huwa, huma, hum. Makanya kemarin tak suruh menghafal. Domir mun fasil. Kemudian katabata, katabena. Siapa domirnya? Hiya. Huma, hunna. Kegedean tulisannya. Ya, nanti ada di belakang ya. Kemudian yang katabata, ini disebut ghaib. Ya, yang baris pertama udah ada tulisannya di situ disebut ghaib. Baris yang berikutnya, kolom kedua, di situ masuk mukhatab. Katabta, katabtuma, katabtum. Ada tak di situ. Tak fa'il namanya. Menunjukkan pelakunya. Dia disebut lil mudzakkar ghaib. Fi'il madhi maklum lil mudzakkar ghaib. Ghaib, mukhatab. Mukhatab apa? Orang yang kita ajak bicara. yakni orang kedua. Ini tadi orang ketiga. Berikutnya orang kedua. Yang terakhir itu orang pertama. Ya. Ada anta, antuma, antum. Katabta, ta di situ anta, katabtuma, antuma, katabtum, antum. Untuk mudzakkar. Katabti, anti. Katabtuma, antuma, katabtunna, antunna. Untuk mu'anas mukhatabah. Ya, yang tadi yang di bawah ghaibah, yang ini ghaibah ada tak marbutahnya ya. Ghaibah karena identiknya perempuan itu dengan tak. Ini mukhatabah. Di situ diringkas saja. Ya, untuk orang kedua yang kita bicarakan, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Terakhir di situ ada mutakalim. Siapa mutakalim? Orang yang kita ajak bicara. Orang yang berbicara. Dia hanya ada dua, yakni untuk mufrad. Mufrad itu tunggal, saya, dan jamak. Jamak itu kami, kita. Ya, ada satu orang, bersamanya ada yang lainnya.
Jadi bersama-sama. Katabtu berarti saya telah menulis, katabna kami atau kita telah menulis. Untuk muzakkar dan muannas sama saja, yakni orang yang berbicara. Kita tasrif dulu bersama. Kataba, kataba, katabu. Kataba, 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 katabu. Katabat, katabata, katabna. katabat, katabna. Katabata, katabatuma, katabatum. katabatuma, katabatum, Katabati, katabatuma, katabatunna. katabati, katabatuma, katabatunna, Katabatu, katabna. katabatana. Bisa semua insya Allah ya? Insya Allah Ustazah. Lanjut Kalau diganti berikutnya. dengan kata yang lain kayaknya masih meraba-raba lagi. Hah? Kalau diganti dengan kata banyak dengan yang lain itu kayak kemarin Ustazah itu. Berikutnya, halaman berikutnya. Minta tolong dibalik. Makanya kalau disuruh nirukan, semuanya nirukan. Meskipun tidak buka mic, di belakang mic silahkan diikutkan. Ya, silahkan menirukan. Sehingga namanya bahasa Arab kita harus aktif membuka percakapan, membuka mulut ya, agar lisan kita tidak keserimpet-serimpet istilahnya ya. Halaman berikutnya Bu. Ya, sekarang silakan ditasrif seperti wazannya. Jalasa. Oh iya. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Kita panggil awalan dari ini nggak tahu kelompok-kelompok mana yang hadir, silakan. Awalan Uti Rahmawati Abbas. Oh, Ana Ustazah. Yang jalasa Ustazah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Ayo, Mumtazah, barakallahu fiik. Uti Rahma sudah lancar. Pintar, ya. Ba'da dzalik Ummu Ida, Ummu Dia. Ada? Ada Ustazah, yang mana Ustazah? Yang berikutnya Zahaba. Zahaba, zahaba, Foto. Zahaba mana satu pendek. zahaba, 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 zahabu. zahaba. Ulang Ustazah. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat. Putarkan Ambu. Balikkan halaman sebelumnya. Sahabat, sahabat. Nah, Ya, silakan nyontek. yang tadi. Yap. Jazakillahu khairan. Baik, masukkan kata zahaba. Jadi itu untuk polanya ya, wazannya biar lebih gampang. zahaba, zahaba, zahabu. Sahabat, sahabat. Gitu sahabat. Gitu Ustazah. Zahabat. Sahabat, sahabata, zahababa, zahabna. Gitu. Tunggu. Fiilnya zahaba. Ayo ulang. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahaba, zahaba, sahaba, sahabu. Zahab. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabat, zahabata, zahabna. Kadzab, zahabat, zahabata, zahabtuha, zahabtuma. Zahabtuma, zahabtum. Per bab di situ ya. Nah, Ustazah. Ulang Ustazah. Sahabata, zahabtuma, zahabtum.
Mm-mm. Zahabati, zahabatuma, zahabatunna, zahabatu, zahabatu, zahabana. Ayo, Mumtazah, barakallahu fiik. Nah, berikut yang sudah baca, silakan diteruskan di belakang mic ya. Dari contoh-contoh kata tadi ya, jalasa, zahaba diulang. Berikutnya fataha. Fataha siapa? Ambu? Pak Wahyu Suci. Wahyu ya. Nah, Ustazah. Fataha, tadi? fataha, fatahu. Ustaz, iya, Ustazah. Ya, lanjut. Kamu ke belakang ke depan sini. Fataha, fataha, fatahu. Fatahat, fatahata, fatahna. Fatahta, fatahtuma, fatahtum. Fatahti, fatahtuma, fatahtunna. Fatahtu, fatahna. Ayo, Mumtazah, barakallahu fiik. Ukti Wahyu sudah pintar, Masya Allah. Nah, nanti seperti itu ya. Makanya kita harus latihan. Banyak latihan agar lancar. Nanti kalau kita sudah lancar seperti itu, insya Allah lidah kita nggak keseleo. Ya, dari 6 wazan yang sudah kita hafalkan kemarin, yang sudah kita belum hafal lagi Ustazah. Yang sudah kita kenal ya. Nanti dimasukkan semua kata itu, masuk kategori yang mana kita latihan terus, nanti nggak akan keseleo insya Allah. Lidah kita akan ngikutin bolanya. Kalau misalkan salah, kayak kemarin Ana nyimak satu-satu. Kok ada yang salah ya? Baru Ana nyimak ulang, Ana cocokkan dengan apanya, tasrifannya. Oh ya benar, ternyata ada yang salah. Kayak gitu. Kalau kita sudah hafal tanpa menyimak, kita sudah seperti Al-Qur'an. Kalau kita sudah hafal, kita menyimak, ada yang baca ya. Nanti ada yang salah sedikit saja, bacaan panjang pendeknya kurang, kita tahu. Begitu juga kita mentasrif. Baik, kita lanjut dulu. Uhti Sa'diyah, silakan. Akala. Ada? Uhti Sa'diyah? Fiilnya akala, makan. Kalau nggak ada, silakan dilanjut dulu. Nah, waktu berputar dengan cepat ya, Ahwat ya. Kak Dina. Berikutnya Tafadhali, Kak. Uti Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadholi. Nah, Ustazah. Akala, akala, akalu, akalat, akala, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltunna, akaltu, akalna. Ayo, Mumtazah, barakallahu fiik. Ambu kasih nilai. Yang sudah bagus dikasih nilai ya. Oh, Pada anak tadi- kasih itu aja Ustazah, kasih Ka'bah. Atau di belakangnya Ustazah, kasih 100 kita Ustazah. Iya, boleh pinter. Masya Allah. Mana berikutnya siapa? Uti yang ketiga tadi? Siapa tadi? Uti Sa'diyah ada? Belum ada. Lanjut dulu. Pada Zalik. Kharaja, kharaja, kharaju, kharajat, kharajat, kharajata, kharajna, kharajata, kharajata, kharajatum, Ma. kharajatuma, kharajatum, kharajati, kharajatuma, kharajatunna, kharajatu, kharajatna. Ayo, Mumtazah, barakallahu fiik. Yang belum lancar ngulang lagi ya, ngulang lagi di balik mic. Jadi biar lebih lancar lagi, dan jangan takut, jangan minder, jangan malu ketika kita belum bisa. Harus lebih semangat lagi. Nah, paham Tun? Pada Zalik, Uti Siti Munfaidah. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan? Kata berikutnya dakhola. Saya belum lancar, Ustazah.
Ya ini Coba ya makanya tak Ustazah. suruh mencoba di sini, ngikutkan di sini. Katanya dakhola. Ah, dakhola, masuk. Da dakhola 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 dakhol dakholu Mm-mm. dakholat dakhola dakholata dakholna Mm-mm. dah dakholta dakholtuma dakholtum Mm-mm. dakholti dakholtuma dakholtunna Mm-mm. dakholtu dakholna. Ayo, Mumtazah, barakallahu fiik. Enggak apa-apa, jangan malu, pelan-pelan. Karena yang lancar dulu, yang lancar sekarang, dulunya juga melalui proses terbata-bata. Sahih? Oke, Ustazah. Nah. Ustazah, Ya, apa boleh nanya nggak? boleh. Ustazah kalau lagi baca tasrif kayak gitu, kan seumpamanya kalau ada hukum ikfa gitu, dibacanya sama nggak kalau kayak kita baca tajwid gitu, Ustazah? Enggak. Kalau bahasa Arab enggak menggunakan hukum tajwid. Baca aja Oh, baca aja idhar. itu hari. Nah, Oh, gitu soalnya ya, yang Ustazah. suruh nggak boleh yang suruh. Nah, kalau kita baca Hmm. Quran baru pakai ikhfa. Kalau dalam bahasa Arab nggak perlu pakai hukum tajwid ya, karena hukum Iya, tajwid hanya berlaku di Al-Quran. Ya, ketika kita membaca Al-Quran. baik Ustazah. Baik. Jazakillah khair ya Ustazah, barakallahu fikum. Wa iyaki khairan jazaki wa ziyadah wa fik barakallah. Ba'da dzalik uti rusniati Ummu Amiyu. Iya, Ummu Naam, Amiyu. Sati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Amiyu coba qoro'a, gampang. Apa tadi, Sati? Qoro'ah. Ya, Qoro'ah. qoro'a. Sama, bismillah. Qoro'ah, qoro'ah, qoro'u. Qoro'at, qoro'ata, qoro'na. Qoro'ta, qoro'tuma, qoro'tum. Qoro'ti, qoro'tuma, qoro'tunna. Qoro'tu, qoro'na. Ayo, Mumtazah. Barakallahu fiik Ummu Amiyu. Di sini perhatikan nanya yang hunna di situ pendek. Yang di nahnu di sini panjang. Ya. Katabat katabena. Nah, katabena pendek. Yang di bawah katabena. Beda ya? Naam, Sati. Insya Allah. Oh, berarti tadi itu panjang ya. Oh, nah. Baik, yang masih belum lancar silakan diulang di balik layar. Jazakillah khairan, Sati. Barakallahu fiik. Ya manillah. Masalamah, wa barakallah. Ba'da dzalik Ummu Tanwir. Ummu Tanwir mengi'rab roja'a. Maaf Ustazah. Roja'a artinya pulang atau kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Ustazah belum begitu lancar ya? Ya, la ba'sa. Makanya di sini kita belajar biar lancar. Bismillah. Roja'a, roja'u, roja'at, apa nih? Roja'ata, roja'na, kata'ta, roja'tuma, roja'tuma, Tafadhali. roja'tunna, roja'na. Ayo, Mumtazah. Barakallahu fiikum Tanwir. Semangat. Wa fiki barakallah. Nak Ustazah. Ba'da dzalik. Siapa lagi? Ini kalau pakai HP bolak-balik ya. Uti Kiki Dinda.
Sahih enggak? Mesti Kiki, mau Naam, Juda? Ustazah. Naam. Silakan ditasrid sa'ala, bertanya. Kalau nggak lancar apa ya, Ustazah? Mm-mm. Mau dicubit kalau salah. Yang mana, Ustazah? Sa'ala, bertanya. Sa'ala. Sa'ala, 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 sa'alu. Sa'ala, sa'ala, sa'alu. Nah, biar Sa'ala, sa'ala, berbeda ya. sa'alu. Panjang pendeknya. Naam. Sa'ala, sa'ala, sala'u. Salau. Kok jadi salah? Sa'alu. Salah lawak di sini. Nggak pede. Sa'ala, sa'ala, sa'alu. Sa'ala, 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 sa'alu. Iya. Sa'alat, sa'ala, sa'alabna. Sa'alna. Sa'ala, Sa'alna. sa'alna, Sukun. Sa'alna. sa'alna. Sa'alat. Nomor 3. Sa'ala ya. Sa'altuma, sa'altum. Sa'alata, sa'alatuma, sa'alatum. Sa'alata, Lamnya disukun. Lamnya disukun. Sa'alta, sa'altuma, sa'altum. Sa'alata, sa'alat. Mana dia? Sa'alabatuma, sa'alabatum. Kotok. Dengarkan baik-baik. Sa'alta, sa'altuma, sa'altum. Sa'alata. Yang mana? Yang ketiga, ulang-ulang dari depan deh. Sa'ala, sa'ala, sa'alu. Nggak pede. Harus pede. Semangat. Astagfirullahaladzim. Sa'ala, sa'ala, sa'alu. Ya, sa'alat, sa'alata, sa'alna. Sa'alata. Yes, Ustazah? Iya, nomor 2. Sa'alata, sa'alat, sa'ala benar. Sa'alna. Sa'alta, sa'altuma. Sa'alatuma. Sa'altu benar. Sa'alabatum. Ini katanya yang kita tasrif. Kita cuman mengikutkan polanya di sini. Cuman groginya nih. Sa'altuma, sa'altum. Sa'alata. Apa belajar dulu ya saya? Ustazah. Enggak, masih grogi katanya. Kenapa grogi? Orang kita nggak nampak pun. Ayo, jadi bantu. Sa'alta, sa'altuma, sa'altum. Lamnya disukun. Sa'abata ya. Sa'abala. Sa'alta. Sa'alabatuma. Kok kenapa ada baknya juga? Kok ngikuti? Sa'alta, sa'altuma. Sa'altatuma. Sa'altuma. Sa'altum. Sa'altum. Sa'alti. Sa'altuma. Sa'altuna. 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 Sa'altu, sa'alna. Sa'alna. Sa'altu, ini sukun ini yang terakhir ini disukun. Sa'alna.
Sa'alna, sa'aben, Ulang lagi deh. asabna. Ikutin mak nih. Sa'ala, sa'ala, sa'alu. Enak kalau kita apa? Boleh dilakukan. Sa'ala, sa'alu. Sa'alat, Sa'ala, sa'alna. Sa'alata, sa'abna. Sa'alna. Sa'alta, sa'altuma, sa'altum. Sa'altuma, sa'altum. Sa'alti, sa'altuma, sa'altunna. Sa'alti, sa'altuma, sa'abatuna. Kemana lagi? Sa'altunna. Sa'altuna. Sa'altu, sa'alna. Sa'altu benar. Kenapa mbaknya ikutan? Iya, ya ikut terus ya. Sa'altu, sa'alna. Sa'altuna. Mana sa'altuna? Nggak ada taknya sayang. Sa'altu, sa'alna. Sa'altu, sa'alna. Ayo, Mumtazah, barakallahu fiik. Diulang-ulang lagi di belakang, tamam? Jadi ingat Nuroniyah, Hana. Ingat belajar Nuroniyah, Masya Allah. Saudara kita Mirip-mirip ya. Semangat ya. Uti Kiki. Nah. Barakallahu fiik. Ba'da dzalik Siti Maimunah. Maujudah? Ustazah Ana. Kata rokoda. Rokoda tidur. Rokoda. Nah, Ustazah dicoba. Iya. Rokoda, rokoda, rokodu, rokodat, rokodata, rokodna, rokodata, rokodatuma, rokodatum, rokodati, rokodatuma, rokodatunna, rokodatu, rokodna. Gitu, Masya Ustazah. Allah. Mumtazah, barakallahu fiik. Udah pinter ya. Semangat lagi. Masih ada? Ana Ustazah. Mbak Sadia, udah adakah? Uma Sadia? Sadia? Iya, apa Ustazah? Ya. Apa dulu, Uma dulu, biar anak Sadia. terakhir. Apa tadi? Masih ada nggak, Ambu? Masih ada Ustazah sekarang Kotala. Kotala membunuh. Membunuh. Kotala. Kotala. Ini diapakan Ustazah Pak Awan tadi? Kemana dari tadi, Uma? Tadi ketiduran. Ketiduran. Kotala di tasrif Ustazah. Ya, kotala di tasrif ikutkan pada pola wazan di bawah ini. Kataba. Kataba diganti dengan kotala. Silahkan. Ya. Kotala, kotalu. Kotalat, kotalata, kotalna, kotal, kotat. Pelan-pelan. Nggak ada diburu. Ambu masih sabar menanti. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabena, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Ayo, itu wazannya. Sekarang Uma masukkan kata kotala ini. Ya. Ke mana sudah? Ya ke sini tadi. Ini kata kataba dirubah menjadi kotala. Kotala, kotalu, kotalat, kotalata, kotalna, kotalta, kotaltuma, kotaltum, kotalti, kotaltuma, kotaltunna, kotaltu, kotalna. Ayo, Mumtazah, barakallahu fiik. Barakallahu Ustazah. Uti Sadia. Al-akhir. Anak Mutaakhiran. anak tulis Ustazah ya. Amaro. Amaro. Silakan Ambu. Pas Amaro,
Amaro, amaro, amaru, amarot, amarota, amarna, amarta, amartuma, amartum, amarti, amartuma, amartuna, amartu, amarna. Ayo, Mumtazah, Ambu, pinter, Masya Allah. Bagus, Ustazah. Kelas habis ya, alhamdulillah semuanya sudah mentasrif. Semoga untuk latihan ya, semoga bisa dipahamin. Lanjut dulu halaman ini, halaman 12 Ambu. Yap. Jazakillahu khairan. Halaman 12 di sini kita mau ngebahas ini nih. Nah, tasrif fi'il madhi al-ma'lum ma'ad domair. Ya. Kalau ditasin salah domair. Domair. Nah. Kalau bahasa Arab tidak perlu kita menggunakan kaidah tajwid ya. Di sini kita disuruh mentasrif yang diikutkan dengan domir. Apa itu domir? Kata ganti ya. Kata ganti di sini berfungsi sebagai pelaku pekerjaan. Ya, ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Waktunya sudah habis? Udah habis atau kita apa dulu ya? Sedikit lagi. Minta Ya, waktu sudah, dikit lagi. lanjut saja. Ya. Jadi di sini kita ikutkan domir. Kenapa? Karena di dalam fiil yang sudah kita tasrif tadi, setiap kata yang sudah kita tasrif tadi, di sana ada pelaku pekerjaan, subjek kalimatnya. Siapa dia? Yakni domir ini. Domir yang ada di sini. Domir yang ada di sini, dia itu bersembunyi di dalam kata-kata ini tadi. Ya. Sebagai pelaku. Nah, kalau yang ada di sini disebut domir munfasil. Ya, domir munfasil, domir yang terpisah. Ya toh? Di sini domir yang terpisah. Nah, dari urut-urutannya, maka dia nggak boleh juga diubah-ubah. Ini sudah menjadi pola baku. Dari huwa sampai nahnu itu sudah menjadi pola baku bersesuaian urutannya dari zahaba sampai zahab. Nah, kita tinggal menghafal saja. Baik, ana contohkan. Huwa zahaba, huma zahaba, hum zahabu. Hiya zahabat, huma zahabata, hunna zahabna. Anta zahabta, antuma zahabtuma, antum zahabtum. Anti zahabti, antuma zahabtuma, antunna zahabtunna. Ana zahabtu, nahnu zahabna. Boleh pakai kol-kolah, boleh tidak. Ya. Jadi di dalam fi'il zahaba di situ ada pelaku huwa. Artinya bagaimana? Dia seorang laki-laki telah pergi. Huma zahaba panjang ya, ada alif isnain. Alif isnain di sini menunjukkan dua orang pelakunya. Ya. Siapa dia? Huma, mereka dua orang laki-laki telah pergi. Kemudian zahabu ada wawu jamaah di sini. Dia semakna dengan hum. Pelakunya siapa? Mereka, hum. Mereka, para lelaki telah pergi. Kemudian yang kedua di sini ada hiya. Hiya zahabat. Nah, membedakan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di sini ada tak taknis, namanya tak taknis, tak tanda perempuan ya. Maka di situ pelakunya hiya, menunjukkan perempuan. Dia seorang perempuan telah pergi. Huma di sini sama ya, untuk yang huma laki-laki dan huma perempuan sama. Zahaba. Terus bedainnya bagaimana, Zah? Nanti kalau dia sudah masuk dalam kalimat. Nah, biasanya dia ada yang mengiringinya. Ada yang menunjukkan mengarah ke laki-laki atau mengarah ke perempuan. Begitu cara membedakannya. Kalau datang bersendirian, maka kita bisa mengartikan dia laki-laki atau dia perempuan. Tapi kalau di dalam tasrif ini kita artikan di situ perempuan. Kenapa? Karena urutan tabelnya di situ masuk yang perempuan. Dia, ya dia. Kalau dua, mereka ya. Mereka berdua perempuan
telah pergi. Hunna, hunna di mana dia perempuannya? Ada nun niswah namanya. Nunnya di situ nun niswah. Nun yang menunjukkan tanda jamak untuk perempuan. Kalau laki-laki dengan waw jamaah, kalau untuk yang perempuan dengan nun niswah namanya. Mereka banyak perempuan telah pergi. Afwan Baik, Ustazah, ya. suaranya pelan kali Ustazah, Ana nggak dengar. Pelan apa cepat? Kecil. Kecil banget gitu Ustazah. Oh. Di apa jaringannya apa ya Ustazah? Jaringan Uma kali, Jaringannya? mungkin bisa bergeser sedikit di Ana jelas kok. Oh, yang lainnya Ana jelas. kurang terlalu jelas, nggak terlalu jelas sekali. Ana juga geser deh. Gimana? Sudah ada terdengar jelas? Masih kecil Ustazah. Tapi suara Ustazah jelas. Nanti yang geser, nanti yang pindah Jelas coba. banget, loh. Mungkin suara Uma itu Suara Ustazah jelas banget di saya, Dak. Coba Ya, yang tinggal lainnya lokasi dikit. Ini paling jaringannya Ustazah tempat Ana paling. Suara Uma ya, sudah mulai bagus baik. sekarang. Nanti coba dengar rekamannya, kira-kira bisa jelas apa enggak? Baik, sampai mana tadi? Nun niswah ya. Di sini nun niswah menunjukkan jamak perempuan. Yang maknanya di situ hunna, mereka para perempuan telah pergi. Ini yang dua kolom di atas ini, dua baris di atas ini masuk kategori ghaib tadi. Ghaib, apa tadi ghaib artinya? Orang ketiga. Ya, orang ketiga. Ghaib itu orang ketiga. Ya, sudah lewat tadi pembahasannya ya. Ghaib orang ketiga. Kalau ghaibah orang ketiga untuk perempuan. Baris yang berikutnya di situ masuk kategori apa tadi? Mukhotob. Mukhotob, nggak bisa nulis ya. Mukhotob. Orang kedua, orang yang kita ajak bicara, yakni ada anta, antuma, antum untuk laki-laki, anti, antuma, antuna untuk perempuan. Anta, zahabta. Nah, di sini zahabta. Kalau dia harokatnya fathah, maka di situ anta. Siapa dia? Kamu. Kamu seorang laki-laki telah pergi. Antuma, ada tuma juga di belakang. Antuma menjadi zahabtuma. Artinya bagaimana? Kalian berdua laki-laki telah pergi. Antum. Antum zahabtum. Ada tum juga di belakang. Artinya kalian para lelaki telah pergi. Baris berikutnya anti. Anti berarti kamu seorang perempuan. Fiilnya menjadi zahabti. Harokatnya kasroh. Soalnya ini gampang ya, yang data dati nggak bingung. Ya, kalau ti berarti anti, satu orang perempuan, kamu satu orang perempuan telah pergi. Antuma, antuma, kalian berdua perempuan telah pergi. Nah, ini sama dah untuk antuma laki-laki perempuan. Iya, sama. Jadi untuk yang mukhotob ini dia sama. Nanti yang membedakan pas kita ketemu di dalam satu rangkaian kalimat, ya dalam jumlah mufidah begitu. Nanti akan tahu siapa yang mengarah ke laki-laki atau mengarah ke perempuan, nanti ada kata lain ya yang menunjukkan dia ke sana. Kalau secara bebas begini, misalkan cuma datang zahabatuma, maka boleh kita artikan laki-laki atau perempuan. Tamam. Kemudian berikutnya antunna, antunna, tunna di situ jamak ya, ada nun niswah lagi yang menunjukkan jamak perempuan. Bersambung dengan tak di situ tadi menunjukkan domir mukhotob. Orang kedua, nunnya menunjukkan jamak perempuan, taknya menunjukkan domir mukhotob. Paham ya? Yang di atas tadi tum, nah maka mimnya menunjukkan yang jamak laki-laki, taknya menunjukkan mukhotob. Orang kedua. Terakhir, mutakalim. Jadi, artinya belum tadi, kalian banyak perempuan telah pergi. Yang ana, dhahabtu. Nah, tu di situ dia nggak bisa ini dirubah menjadi ta, ti. Nah, kalau ta maka dia anta. Kalau dirubah ti berarti anti. Kalau tu berarti ana, saya.
Polanya sudah baku seperti itu. Ya, itu nanti disebut fiil mabni. Ya, fiil madhi semuanya mabni. Nggak bisa berubah-ubah kecuali sesuai dengan tasrifannya. Ya, kalau di situ tu, oh berarti ana. Kalau ti berarti anti, begitu. Nggak bisa pas kita kasih yang anti, kita rubah harokatnya menjadi sukun masalan. Kalau sukun berarti berubah menjadi hiya. Nah, kayak gitu. Ana dhahabtu berarti saya telah pergi. Nahnu dhahabna kami baik laki-laki atau perempuan telah pergi. Bisa dipahamin? Insya Sampai Allah. sini? Ustazah. Ustazah, izin bertanya Ustazah. Ya, silakan. Itu yang di tabel tasrif tadi yang huma perempuan kan dahabata ya. Di sini sama pakai dahaba ya Ustazah. Yang huma dhahaba. Huma perempuan tadi kan di tabel yang pakai dahabata. Oh, Gitu, Ustazah. ya, yang perempuan lupa nah. Yang perempuan ada tak taknisnya. Dhahabata. Ya, di situ salah ya. Ya, punya anak juga udah anak ora-ora kemarin pas ngajar. Di sini juga dhahaba. Di situ saya untuk yang membedakannya ada taknya di sini. Di sini. Nah, ini pintar. Asanti jazakallahu khaira sudah dikoreksi. Ya. Di situ huma dhahabata ada taknya yang menunjukkan tak perempuan seperti di sini, ya kan? Taknya menunjukkan perempuan, alifnya menunjukkan dua orang. Dhahabata. Nah, dhahabata di situ. Nanti yang punya buku silakan ditambahkannya. Dhahabata. Begitu, jazakillahu khairah. Habibati sudah dibantu koreksi ya. Ada lagi? Terlempar kemana? Itu saja terlempar. Halaman sebelumnya tadi Ambu. Minta tolong dibalik halaman sebelumnya. Tadi kan kita sudah mengerjakan ini ya. Ini sudah kita tasrif bersama-sama. Nah, sekarang PR ini ya. PR. Kalau PR itu Ana juga harus meluangkan waktu untuk mengoreksi loh. Nah, seharusnya Antuna lebih bersemangat lagi, bukan malah takut. Harusnya ya ustazahnya juga meluangkan waktu untuk mengoreksi. Nah, terkadang ustazah-ustazah itu pada nggak ada waktu gitu untuk mengoreksi. Jadi Ana masih berusaha untuk meluangkan waktu itu sebagai bentuk perhatian agar muridnya itu benar-benar bisa, agar bisa nyambung, agar bisa paham. Nah, itu fungsi kita memberikan tugas. Fungsi guru itu memberikan latihan kepada para muridnya agar mengetahui sejauh mana tingkat kepahaman para murid. Nah, jadi kalau dikasih tugas jangan dilenakan begitu saja, males, takut salah, paling juga nggak dibaca. Nah, itu pesimis, rasa-rasa pesimis atau lemah ya, sifat-sifat lemah itu kita jauhkan dari thalabul ilmi. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan kita tuh gagal dalam menuntut ilmu kita hempas jauh-jauh. Ini mau dibuat PR apa enggak? Kalau enggak Ana juga ringan. PR Ustazah. PR saja Ustazah. Ikut aja Ustazah. Satu Ustazah. Kalau Korok nggak mau itu ngerjain nanti dikasih apa? Kalau nggak mau ngerjain tambah lagi kalau anak pondok ya. Anak-anak nih, nggak mau ngerjakan, tambah lagi 2 kali tulisnya. Nah, begitu. Itu pun dalam rangka agar dengan banyak menulis itu akan lebih paham. Bukannya kita tuh benci, bukan. Kita lebih sayang agar si Thalibah tadi itu biar lebih giat lagi dalam belajar. Lebih dengan banyak menulis tadi kan otomatis indera kita semua berfungsi. Otak berfungsi, mata berfungsi, tangan berfungsi. Sahih? 3 indera kita tidak merekam. terdengar suara. Tidak terdengar lagi. Waktunya sudah habis sih. Makanya. Baik. Ini untuk PR, wes. PR, apa itu soalnya? Tarjim ilal lughatil Indonesia. Oh, suruh menerjemahkan. Belum apa-apa sudah suruh menerjemah ke dalam bahasa Indonesia. Tantangan ini. Ya toh?
Di sini, anak artikan dulu qara'a membaca, sa'ala bertanya, zahaba artinya secara umum ya. Zahaba pergi. Sudah tadi semuanya ya. Akala makan. Syaribtum, nanti di situ minum, syariba, minum, rokoda. Silakan ditulis. Rokoda tidur. Kataba, nah kataba berarti menulis. Fahimta, paham. Amaro, merintah. Zahaba, apa tadi pergi? Dakhola. Udah semuanya ya. Dakhola masuk. Tidur. Fataha membuka. Kafaro, kafir, kufur. Jalasa duduk. Sudah. Artinya secara umum sudah diartikan. Silahkan Antuna tulis di buku. Di situ qara'tu. Nah, tadi kan sudah kita terjemah satu-satu nih. Yang sebelum PR nih. Qara'tu berarti cara mengartikannya gini. Saya telah membaca. Qara'ta, kamu seorang laki-laki telah membaca. Nah, di sini nyonteknya. Mana? Nggak bisa nulis Ambu. Di kolom bawah ini. Nah, jadi kok nggak mau nulis? Ini cara mengartikannya seperti di bawah ini. Kemudian yang di bawah ini kembalikan ke atas. Nah, buat seperti yang di atas. Banyaknya, iya seminggu kok. Seminggu sehari satu baris. Besoknya lagi baris kedua. Nah, nyicil. Kalau nggak bisa serentak. Gampang kan? Ya, siapa yang siap mau ngerjakan PR? Semoga bersemangat ya semuanya ya. Kalau kita ingin pintar, kita harus meluangkan Ketika waktu sudah dalam selesai itu dipoto belajar. atau gimana ya, Ustazah? Hah? Ketika sudah selesai itu dipoto apa gimana? Ya, Umahat ya. Gimana Bu mau ditulis? Nanti kalau dikirim di grup nyontek yang lain. Tidak Gimana? di Japri sama Ustazah. Kalau Japri takut Ustazah kebanyakan loh, kebanyakan nanti chat dari kami. Di grup aja Ustazah. Nggak akan di nyontek. grup aja. Mau nyontek? Enggak lah, bisa Enggak sendiri lah. ya. Berusaha sendiri. Insya Allah akan berusaha Ustazah. Salah benar salah apanya biar usaha sendiri. Kayak kemarin aja ya dikirim di grup biar apa? Nanti lebih dibantu sama Ambu ya. Nanti yang sudah biar dimasukin ke daftar. Oh, ini sudah ngerjain PR. Nanti kita buat peringkat ya Ambu ya. Yang rajin hadir siapa, yang rajin ngerjain PR siapa. Jadi kita punya mindset Jamaat ya, Akhwat ya. Kita sekolah meskipun cuma online, kalau kita bisa optimis, kita aktif, itu kita akan mendapatkan hasilnya ya. Jadi jangan cuma meremehkan cuma sekolah online. Bahkan di luar sana yang online pun sudah ibaratnya membuka kelas ini itu tuh berbayar tinggi dan hasilnya pun juga tidak tahu. Maksudnya kalau kita tidak menyelami di situ pun, kita juga tidak istiqomah di situ pun hasilnya juga tidak maksimal. Mumpung ya Bu ya. Mumpung itu apa ya? Selagi kita diberi kesempatan, diberi kemudahan sama Allah. Oh iya, ustadzahnya itu grapya. Ustadzahnya itu baik, ustadzahnya itu galak, ya. Grapya apa tuh, Ustazah? Artinya? Apa grapya Ambu? Nggak ngerti ya, Ramah. Grapya ramah. Ramah. Kalau orang. Tapi Ustazah orang Padang apa orang Jawa ya? Tapi logatnya Jawa ya. Orang Jawa tinggal di Padang beliau. Asli Jawa. Ya. Jadi itu Pundi. kita maksimalkan ya. Jangan seperti di kelas-kelas anak pada muntaber nggak tahu entah kenapa. Jadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan halakoh ilmu ya. Kita semua berharap pahala kepada Allah dan mengharap ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Di situ kita maksimalkan. Nah, kita ambil manfaat sebaik-baik mungkin selagi umur masih dikandung badan. Karena 3 amalan yang akan kita bawa kembali besok menghadap Allah hanya 3. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini nanti kita pakai untuk mengajari anak kita agar anak kita menjadi anak yang soleh. Nah, anak soleh nanti akan mendoakan kita ketika kita sudah kembali ke hadiratnya agar mendoakan kita. Nah, itu
2 lagi apa namanya perbendaharaan kita yang akan kita bawa. Kemudian amal jariah yang akan kita bawa pulang nanti. Ya. Dengan menginfakkan sedikit, kita nginfak itu nggak perlu banyak, semampunya kata Allah ya. Dalam beberapa taat itu semampunya. Mampunya cuma 1.000, ya 1.000 kita nginfak. Kalau nggak bisa dengan nginfak harta, nginfak dengan tulisan. Berdakwah lewat tulisan. Banyak wasilah-wasilah yang kita bisa gunakan ya untuk beramal soleh. Taib. Jadi ana harapkan di kelas ini semoga sampai akhir nanti, kalau Allah masih memberikan kita waktu dan juga umur, Allah mudahkan bagi kita untuk menyelesaikan kitab ini. Ini tidak lama insya Allah ya. Di kelas Ana yang sudah selesai untuk anak pondok kemarin lupa juga berapa bulan. Untuk yang di kelas online, Ana ngajar terakhir ini besok terakhir ya. Itu ada sekitar 17 pertemuan. Itu tergantung tolibahnya ya. Itu tolibahnya juga banyak. Ya seperti antum nanya, maksudnya campur. Ada yang udah bisa, ada yang belum kayak gitu. Itu kurang lebih 17 sampai 18 pertemuan. Itu hitung sendiri tuh berapa waktu itu. Makanya ini Ana sempatkan agar tidak libur ya. Agar tidak libur. Pokoknya itu antara libur-libur kan otomatis nggak dihitung. Dari waktu kehadiran itu antara 17-18 kita maksimalkanlah 20 pertemuan. Nah, itu hitung berapa bulan. Kita belajar jilid 1 dari kitab Al-Kafi. Ya syarallahu lana wa iyyakunna. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita agar kita tetap berjuang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan senantiasa dikelompokkan, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang solihah kita ya. Baik. Kita akhiri ya Ambu ya, waktunya sudah lewat, sampai sini dulu. Banyak tugas ya hari weekend, mungkin teman-teman juga banyak pekerjaan. Mohon maaf sudah mengganggu, menyita waktu Antuna. Semoga berbarokah waktu dan kehadiran kita semua pagi ini. Jika ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Jika ada benarnya dari Allah Ta'ala. Nantahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillahu khairan Ambu yang sudah menemani kita pagi ini dan juga teribah yang ana cintai semuanya, ummahat wa ahwat, barakallahu fikunna. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Setelah Alhamdulillah. Alhamdulillah.